Bismillah, HP ini cukup istimewa. Iya, HP zaman now tapi masih punya jack audio 3,5 mm. Baterainya juga standar jumbo masa kini 7000 mAh dan pakai prosesor Snapdragon 4 nanometer yang fokusnya ke battery life daripada performa. Tapi masih bisa rekam video 4K di semua lensa. Plus layar IPS biar lebih tahan dari burn-in dan juga shadow dibanding kalau pakai panel AMOLED. Jadi lebih cocok mungkin ya buat mereka yang kerja seharian di luar ruangan. Iya, walau AMOLED biasanya punya kontras dan sunlight visibility yang lebih baik, tapi buat mereka yang kerjanya seperti itu, apalagi terik gitu ya matahari dan memaksa brightness layar naik ke level tertinggi, saya pikir layar IPS itu lebih cocok. Walau ya memang ya, artinya fingerprint scanner nggak bisa ditempatkan di bawah layarnya. Saya sudah tes juga kamera Moto G67 Power 5G ini pas mudik lebaran kemarin. Tidak istimewa sih buat harganya, tapi jauh dari kata mengecewakan. Video 4K di saat bergerak cukup kencang dan kondisi cahaya kurang sih memang tidak enjoyable ya. Berdenyut saat melangkah dan juga jelly saat dipakai panning atau tilting. Tapi perekaman audionya jernih loh. Saya kasih jempol deh buat sektor yang satu ini. Foto di lensa utama juga oke karena diberi padanan image sensor Sony Lithia 600. In sensor dua kali masih cukup tajam asal di cahaya cukup ya sekali lagi. Di cahaya temaram pastikan nggak pakai zoom dua kali ini ya karena keteteran kan dia nggak bisa pakai quad pixel binning lagi. Selfie-nya lumayan, portrait juga cukup rapi, dan filter bawaan Motorola ini saya suka karena retro-retro sekali. Tapi kalau dipakai vlogging sambil berjalan, kamera depannya sekali lagi saya nggak suka karena fokusnya berantakan, begitupun tone warnanya. Beda kalau dipakai buat rekam error. Dan lagi, overall saya menilai perekaman video 4K ini agak kepayahan dan cukup sering tersendat. Selidik punya selidik, Moto G67 Power 5G ini pakai UFS 2.2 dengan skor di tes storage Antutu di kisaran 62 ribuan. Skor benchmark total sih di atas 800 ribu ya, udah hampir 900 ribu. Dan kalau kayak gini, sebetulnya ada kemungkinan kalau lebih mending ambil Moto G57 Power saja. Ya G57 ya, dia masih punya jatah upgrade ke Android 17. Kalau G67 kan udah mentok di Android 16. Kemarin sudah dapat update softwarenya. Keduanya sama-sama punya baterai besar, layar IPS, kameranya juga identik, cuma chipset Snapdragon 6S Gen 4 membuat perekaman video di Moto G57 Power mentok di 2K saja, jadi nggak bisa 4K. Tapi kalau 4K-nya juga nggak smooth-smooth amat kayak di Snapdragon 7S Gen 2 ini, ujung-ujungnya kan saya juga lebih sering ngerekam Full HD saja kok. Ya, jadi saya nggak nyesel sih beli Moto G67 alias G67 Power ini, karena memang belum jajal HP ini di tahun lalu. Kalau yang G57 kan sudah ya, terus harga keduanya cuma selisih dikit. Kalau misalkan budget kamu longgar, saran saya mending ambil Moto G86 Power atau sekalian Moto Edge 60 Fusion. Desainnya kan pada mirip-mirip semua ya, khas dan identik dengan case bawaan yang juga senada warnanya serta kerasa solid. Atau tunggu deh produk baru Motorola di 2026 ini. Nah sambil menunggu silakan cek hasil lengkap kameranya berikut ini dan cek juga produk YouTube Shopping yang saya tampilkan. Videonya singkat saja ya sesuai judul. Oke, dari kota Cimahi, Agogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4K 30 fps lensa utama. Dan bisa pindah nggak ke lensa ultrawide? Bisa, tapi ada jeda sedikit ya. Ini ultrawide. Kembali ke lensa utama. Jalannya cukup cepat. Sambil simak audionya. Kalau 2 kali sih in sensor zoom ya. Kamera depan juga bisa 4K 30 fps sambil jalan cukup cepat. Mau pergi ke minimarket. Ini sudah mau maghrib, jadi cahayanya tidak cukup sebetulnya. Tapi masih lumayan terang. Udah lewat golden hour ya. Jadi silakan disimak audionya. Di sini cukup hening. Depan jalan raya dikit lagi. Gimana? Kalau ini Full HD 30 fps, apakah lebih bagus lagi stabilisasinya? Sekarang kita coba Full HD 30 fps dengan kamera belakangnya. Full HD 30 fps dengan kamera belakang. Apakah lebih stabil? Ultra wide. Kira-kira seperti itu. Audionya gimana nih? Udah dekat banget ke jalan raya soalnya. Apakah masih jelas? Kalau ini contoh perekaman dengan kamera depan Moto G67, Moto G67 Power 5G di indoor, gelap, dibantu lampu. Mungkin terlalu kuning lampunya ya. Dengan TV menyala di sebelah saya, gimana? Fokus suaranya tetap bisa dapat nggak? Komen ya. Ini nggak sambil digerakin, jadi harusnya lebih stabil.